Selamat sore, kembali lagi dengan kami dari Kocok We Got Euro. Oke, di sini ada dua kolega yang akan menjadi narasumber pada sore kali ini. Perkenalan dulu siapa yang dari pojok? Oke, saya Miftah. Saya Amel. Ya, di sini ada Mbak Miftah dan Mbak Amel. Kali ini kita akan membahas buku berjudul Master Your Time, Master Your Life. Yang artinya kurang lebih, jika Anda menguasai waktu Anda akan bisa menguasai hidup Anda. Lagi-lagi buku ini berbicara tentang kesuksesan secara finansial ya. Jadi nanti sudut pandangnya itu bukan yang kayak sukses itu yang penting bisa bahagiain orang tua, enggak, itu nanti dulu. Tapi kalau di sini sukses yang dibahas adalah sukses secara ya dari kualitas pekerjaan kita ataupun aset-aset yang kita miliki gitu ya. Nah, kita sebelumnya udah bahas buku 1-4, bisa dicek dulu di YouTube-nya Semanggi University, dan kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu tentang waktu kerja. Nah, waktu kerja ini kurang lebih untuk pengantarnya membahas tentang bagaimana membuat pekerjaan itu kita itu semakin efektif dari pengelolaan waktu kerja kita. Kalau kita punya waktu kerja 8 jam, gimana sih cara mengoptimalkan waktu 8 jam itu tadi untuk pekerjaan kita? Nah, kurang lebih ya. Nanti di sini tuh sebenarnya ada 7 hal yang sebenarnya bisa mengganggu pengoptimalan pekerjaan kita. Nanti ada yang cek kayak gitu, kita ngecekin chat ataupun melakukan percakapan sama orang yang sebenarnya tidak diperlukan pada pekerjaan kali itu ya. Ada beberapa sih, tapi kita mau tahu dulu yang ditangkap dari Kak Miftah ini apa? Bisa. Kalau dari yang aku tangkap itu di awalnya kita kayak dikasih kayak ini sih hal-hal yang mendasar, hal-hal berdasar buat pemanfaatan waktu kerja. Kayak di awal itu kayak menetapin tujuan, terus sasaran yang jelas, terus merencanakan pekerjaan secara rinci. Kayak semisal kita buat tulis mungkin di jam 8 waktu kita udah masuk itu, nanti kita apa aja yang mau kita lakukan, mungkin dari jam 8 sampai jam 9 atau jam 10 sampai jam berapa itu nanti kan pasti ada waktu istirahatnya ya. Waktu istirahatnya itu kayak harus pas gitu loh, kayak kita bikin waktu istirahat jam 12 sampai jam 1 ya. Jam 12 sampai jam 1 itu nanti kita istirahat buat mulihin energi kita. Nah, tapi kayak yang Mas Imam bilang tadi, itu kan tadi ada yang yang mengganggu lah. Distraksi. Ya, distraksi. Mungkin kalau dari aku sendiri itu masih banyak banget distraksi, itu kayak kucing lewat atau kucing yang di bawah itu. Terus mungkin hal-hal yang paling luar kayak ada tukang es lewat atau tukang es lewat itu kayak masih nggak distrak banget aku gitu sih. Kalau dari kamu? Kalau dari aku, bab ini tuh lebih ke 4 jenis keputusan. Yang pertama sama halnya kayak yang disampaikan Mbak Wita, itu kan tentang distract ya Mas ya. Nah, kalau di sini kita tuh memberi keputusan. Kita yang memberi keputusan kita Mas. Jadi kalau misalnya kita masih kayak distract kayak gitu, nggak fokus, itu kan membuat pekerjaan kita tuh menjadi terhambat. Jadi pekerjaan yang harusnya nih kita udah selesai, terus jadi kita belum selesai, harusnya kita udah mengerjakan yang di bab selanjutnya, kita masih di bab yang itu aja gitu. Jadi kayak menunda pekerjaan gitu loh Mas. Itu kan yang bisa kita membuat keputusan diri kita sendiri juga yang harus. Terus itu kan ada 4, enggak cuman itu kan yang pertama Mas. Nah, yang kedua itu keputusan yang bisa kita delegasikan. Terus yang ketiga ada keputusan yang tidak dapat ditanggung, sama 4 keputusan yang tidak dapat dihindari. Yang mungkin yang keempat yang tidak dapat dihindari itu ya seperti itu Mas. Contohnya ada teman ngajak ngobrol secara nggak sadar, itu bisa dihindari. Bisa dihindari. Tapi ada ini sih Mas, kayak ada mungkin selaan pekerjaan yang lain yang memang berlangsung gitu. Tapi kita nggak bisa hindari. Misalnya kalau kayak CSV udah mungkin jam 10 kita ada list buat up, ternyata tiba-tiba ada yang mengganggu atau ketisra pekerjaan yang lain, itu kayak ada komplain yang harus segera diselesaikan. Itu kan nggak bisa kita hindarin, dan itu mau nggak mau harus jadi prioritas kita di jam itu juga itu. Jadi mungkin kalau aku jadi
mungkin lebih mengulur waktu di belakang. Kalau kan teman-teman di penonton juga belum tahu ya ini misal follow up itu apa. Oh iya. Saya coba misal kasih perumpamaan yang lebih ringan aja deh. Kalau untuk yang pertama tadi keputusan yang hanya bisa Anda ambil, itu mungkin kalau misal kita sebagai customer service itu kita bisa mengambil keputusan dengan membalas chat dari customer daripada harus seorang desainer yang membalas chat customer tersebut. Karena kan lebih baik yang mempunyai kemampuan yang mengurusi hal-hal yang dikuasai gitu kan. Terus hal-hal yang bisa didelegasikan itu misal kayak aku punya peliharaan, aku punya adik juga. Nah, kalau jam 12 siang kucingku butuh makan, kan nggak mungkin dong aku waktu kerja harus pulang. Nah, aku bisa memberikan pekerjaan itu kepada adik saya untuk kasih makan kucingnya. Nah, itu mungkin yang dimaksud dari keputusan yang bisa didelegasikan. Lalu keputusan yang apa tadi kan? Yang ketiga? Yang tidak dapat ditanggung. Nah, yang tidak dapat ditanggung itu yang misal dampak dari pekerjaan kita, misal kita sudah melakukan pekerjaan itu dengan benar, tapi output yang didapat itu ternyata rugi. Nah, itu kan emang kita yang mengambil keputusan, tapi kita tidak bisa disalahkan karena yaitu emang apa adanya keputusan customer sendiri. Misal kayak saya dimintain, saya sebagai seorang desainer atau marketing gitu lah, disuruh menjual mobil ini dengan budget sekian untuk promosi. Saya sudah mengeluarkannya dengan baik, secara report bagus, leads-nya secara penontonnya juga banyak, tapi nggak ada yang beli. Nah, itu kita nggak bisa disalahkan karena kita sudah mengupayakan sebaik mungkin. Lalu ada yang keputusan yang tidak bisa dihindari. Nah, tidak bisa dihindari itu mungkin ini kurang tahu ya, nanti teman-teman bisa share di komen mungkin yang lebih tepat kayak gimana. Tapi yang saya tangkap kayak misal COVID itu yang menyuruh kita untuk menutup toko-toko itu kan pemerintah. Kita nggak bisa dong mengambil keputusan enggak toko ini tetap buka, karena itu akan berakibat buruk bagi masyarakat. Salah satunya misal nanti jika ada kerumunan, potensi untuk infeksi COVID itu nanti kan lebih banyak. Ya itu sih ada 4 kurang lebih ya jenis-jenis keputusan, dan ini akan membantu banget buat teman-teman yang sedang bingung untuk menata waktu. Loh, pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di teman-teman itu bisa mengenali jenis keputusan yang harusnya Anda sendiri yang mengambil keputusan yang bisa didelegasikan, ada keputusan yang mau apa adanya kita harus tetap ikut, seperti kayak yang keputusan pemerintah tadi ya. Ada lagi nggak sih? Atau mungkin ya pengalaman teman-teman dari pengelolaan waktu? Kalau dari aku sih ini ya mungkin udah direncanain lebih tulis buat satu hari ini aku mau follow up-nya itu follow up yang apa aja gitu kan. Mungkin ternyata dari waktu yang aku tempuhin itu jadi lebih lama. Soalnya aku follow up aku tulisnya cuma di jam 10 sampai jam 11. Ternyata aku butuh waktu yang lebih lama itu sih. Sama mungkin masih ada banyak distraksi yang masih ini sih kayak jadi kayak waktu yang harusnya aku di jam 4 kurang seperempat atau di jam 4 itu selesai semuanya, udah hitung, udah selesai itu, jadi kayak jam 4 lebih aku baru bisa selesai itu. Jadi masih masih kewalahan dalam menghadapi distraksi gitu ya. Distraksi itu kan ada gampangnya, kalau dari psikologi kan ada yang dari diri kita, lalu ada yang dari luar. Kalau yang dari diri kita itu misal kita sering overthinking, nanti malam mau keluar kemana ya, nanti malam mau nonton apa ya, itu kan distraksi yang ada di pikiran kita sendiri. Nah, terus yang kalau Kak Miftah itu distraksinya itu tuh kebanyakan dari luar, dari Kak Miftah seperti ya kucing jalan-jalan, kucing atau handphone yang gitu ada notif, atau mungkin ada info dari grup yang lain, atau mungkin nanti
ya toilet gitu. Itu udah bisa diselesaikan atau belum sama Kak? Kalau yang dari handphone itu tuh aku kayak ini tuh handphonenya kan harusnya gini ya, tapi nanti aku ini tak tutup gitu, jadi biar kalau ada notif pop up itu aku nggak lihat. Nggak langsung set. Nggak langsung set gitu, karena kan juga di silent kan, jadi nggak tahu. Terus kalau dari kunci ini sendiri itu biasanya tak taruh keluar terus Dibanting. nggak dibanting juga, itu dikunci. Jangan ikut-ikut ya teman-teman. Ya, ini di aku kunci ini. Dikunci ya maksud. Iya. Kalau dari Kak Amal sendiri tadi. Kalau aku sih hampir sama kayak Mbak Mifta, cuman kalau Mbak Mifta kan lebih ke per hari ya, Mas. Per hari gimana? Oh iya. Kalau aku biasanya seminggu sih Mas. Soalnya biar apa ya? Jadi lebih tahu planning buat seminggu ke depan tuh mau ngapain gitu. Oh iya. Itu cuman aku tuh juga kadang nggak 100% bisa fokus Mas. Jadi kadang masih juga ada kayak tiba-tiba ada nanti kesama kayak gitu. Jadi itu mau nggak mau kan tetap melirik ya ke handphone. Nah terus habis itu yang tadinya mau ngerjain ini terus kok bentar balas bentar, terus akhirnya yang tadinya mau ngerjain ini terus kadang suka lupa. Nah terus balas yang ini terus ngerjain apa gitu. Kadang yang bikin nggak fokus tuh itu sih Mas. Jadi ya sama juga ya Mbak Mifta, gangguan itu ada dari luar diri kita gitu ya. Iya. Terus biasanya buat balikin fokusnya lagi tuh dengerin musik sih Mas. Dengerin musik gitu. Bener sih, kalau aku sendiri juga ngerasa distraksi atau gangguan itu emang berasal dari luar diri kita. Maksudnya ya entah itu nanti ada suara orang nyanyi, suara musik yang kecengen, terus ada tiba-tiba diajak ngobrol dan lain-lain gitu ya. Ya kalau menurutku sih cuman nyaranin kalau buat teman-teman penonton, kalau menghadapi masalah gangguan dari luar diri kita gitu, kita bisa membatasi secara jarak juga. Jadi misal kalau kita punya teman yang sukanya ngajak ngobrol terus kalau deket, nah mungkin nanti teman-teman bisa agak ya berjarak sedikit waktu kerja seperti itu ya. Sebenarnya dan saya mau nambahin di buku ini tuh sebenarnya membantu kita dalam mengelola waktu kita agar bisa menghasilkan pekerjaan yang optimal. Tetapi lagi-lagi ini tuh ilmu sosial, bukan ilmu pasti, nggak kayak yang misal matematika 1+1 kan 2. Nah buku ini tuh menawarkan solusi-solusi yang gimana ya bilangnya ya, emang tidak semua orang akan cocok ketika mengaplikasikan ilmu ini, tapi sebagian besar atau sebagian banyak orang itu terbantu dengan buku ini. Jadi nanti teman-teman bisa cek di Google secara gratis, lihat, bisa baca sendiri PDF-nya, Master Your Time, Master Your Life gitu ya. Oke, mungkin ada kesimpulan sebelum kita tutup diskusi sore ini. Aku ada kesimpulan ini sih, kayak kualitas terpenting untuk sukses di tempat kerja maupun di tempat manapun adalah kemampuan kita untuk menghindari gangguan dan pembuangan waktu yang sia-sia. Terpenting yang menjadi kayak terus berfokus untuk mendapatkan hasil-hasil terpenting yang jadi tanggung jawab kita masing-masing. Kalau dari Kak Amel, kesimpulan? Kalau dari aku mungkin lebih Kak, fokus aja buat tujuannya. Kalau misalnya masih ada distrak yang mengganggu, itu gimana caranya buat kita hadapi itu sih Mas, biar cepat selesai, sampai tujuan. Oke, ngomong-ngomong masalah pengelolaan waktu dan efektivitas pekerjaan, kita dari Konsop menjual berbagai macam peralatan AIDC, yaitu Auto Identification and Data Capture, yang artinya kurang lebih adalah kita menjual peralatan untuk membantu usaha Anda seperti toko, terus apa lagi ya, supermarket, mau kafe, ya akan lebih optimal dan efektif dari segi pengelolaan waktunya. Kok bisa? Nah itu kan nanti kan kita jualan kayak printer kasir. Bayangin 2025 ini kita masih nulis nota manual. Bayangin kalau yang ngantri 10, apa nggak capek itu tangan kayak gitu. Bikin lama nunggu juga. Waktu mau bayar ngasih kembalian nyari uang 50 ribuan gimana, karena nggak ada cash drawer, nggak ada tataan keuangan. Pokoknya
Kalau teman-teman punya usaha, berbagai macam usaha apapun, nah teman-teman bisa cek di toko kami di mana aja. Kita ada di Makassar, Medan, Surabaya Timur, terus ada di Surabaya Barat, Jakarta, terus yang terbaru Ada di Balikpapan dan di Samarinda. Kita punya kurang lebih 8 cabang. Jadi kalau teman-teman punya usaha dimanapun bisa langsung cek di cabang terdekat teman-teman. Akan kita kirim jam berapa pengirimannya? pokoknya kirim pesanan sebelum sore kita bisa kirim. Masih bisa kirim. Instan reguler kita masih bisa kirim. Dan untuk unit kami ada garansi 1 tahun semuanya, semua unit kita garansi 1 tahun. Kecuali kalau untuk printer itu nanti handprintnya kita nggak garansi, karena handprint itu bukan masalah waktu penggunaan tapi seberapa bukan durasi dari pembelian tapi waktu penggunaannya. Kalau misal kita beli printer 12 jam kita pakai buat ngeprint terus ya habis rusak. Dan itu kita nggak cover untuk handprintnya gitu ya. Tapi untuk supply juga ada juga ya. Sampai ada Apa aja Pak? kayak di kertas kasir, terus label kita juga ada sertifikat, thermal, terus ada juga label info buat hiasan gitu ya. Ada mau label yang bulat, warna pink, warna biru. Custom gitu ya? Iya, mau custom. Nah, label juga penting sih. Coba kalau misalnya kita jualan kayak di toko kelontong kalau kita misalnya pengen pakai label yang kecil-kecil itu terus kita tulisin harga kan capek. Kayaknya kalau dari 50.000. Nah ini kalau kasirnya udah ini ya, apa? Udah minus. Nanti pas tulisannya ternyata nggak jelas. Iya. 5 jadi 6 gitu. Ya kalau 5 jadi 6 kita untung. Ya kalau 6 jadi 5. Nah kalau 6 jadi 5 kita yang rugi. Nah makanya dari itu teman-teman, kalau teman-teman punya usaha bisa langsung cek di toko kami di Konsep, ada di Tokopedia dan ada di Shopee juga. Di Blibli ada, TikTok juga ada. TikTok yang paling baru ada, kita di TikTok ada ya, seluruh marketplace. TikTok juga ada. Tokopedia juga ada. Ya Shopee juga ada. Kok diulang-ulang? Oke, kalau gitu mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Sampai jumpa di sesi diskusi selanjutnya. Dari Konsep, we got you. Bye bye.